Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bapak ibu sekalian, hari ini kita bisa berjumpa bersama di ruangan kegiatan kota ini. Semoga belajar kita ini dapat berkah dari Allah SWT. Adapun tema yang dibawakan hari ini adalah kehidupan sesudah kematian. Ternyata sesudah kematian kita ada kehidupan yang baru. Dimana sebelum kita membahas kehidupan sebelum kematian, bahwasanya hidup kita itu adalah tentang fase. Pertama, fase di dalam rahim, ibu kita. Yang kedua, fase dunia. Yang ketiga, fase alam barzakh. Yang keempat adalah surga dan neraka. Jadi ada 4 fase. Fase pertama adalah di alam rahim, di mana pada saat kita di alam rahim, semua yang menanggung dalam kehidupan kita di dalam rahim adalah gerak kita, makan kita, minum kita, tanpa kita adanya gerak dan usaha, semuanya sudah disiapkan secara otomatis oleh Allah SWT. Di alam rahim kita mengalami kegelapan. Pertama, kegelapan di dalam rahim ibu kita. Yang kedua, kegelapan di dalam perut ibu kita. Yang ketiga, kegelapan di diri kita sendiri karena kita dalam keadaan terbunuh. Nah, pada saat di alam rahim, di situ semua kegiatan kita Allah yang menggerakkan. Tetapi berbeda dengan pada saat kita berlahir di alam dunia. Di alam dunia, kehidupan kita itu kalau masih kecil itu diolah oleh orang tua kita, diolah oleh kedua orang tua kita, dan diatur oleh kedua orang tua kita. Mau bawa mana anak-anak. Setelah dewasa, hidup itu pilihan. Allah menjelaskan bahwasanya kalau kamu ingin beriman silahkan beriman, kalau kamu ingin kafir silahkan kafir. Jadi kehidupan itu ada 2. Nah, setelah kita di dunia, kita akan transit ke alam kubur. Begitu di alam rahim, kita berjumpa dengan Allah. Ada suatu perjanjian dengan Allah. Nanti akan kita bahas perjanjian dengan Allah. Setelah itu kita terlahir di dunia. Setelah kita mengakhiri di dunia, kita juga berjumpa dengan Allah, di mana pada saat kita akan dicabut nyawa kita, ada komunikasi antara manusia dan Allah. Nah, setelah kita mati, kita dibawa ke dalam genggaman Allah. Maka Allah jelaskan bahwasanya Allah mengundang jiwa seseorang pada saat dia mati dan mengundang jiwa seseorang pada saat dia hidup, dan kita kembali ke alam barzakh. Di alam barzakh jasad kita ada di kuburan, tetapi jiwa kita diberikan oleh Allah. Kita diganti tubuh yang baru. Sama seperti tadi kita bawa baju ya, Pak Haji bawa baju, ganti baju. Baju yang kita pakai tadi tinggal, kita diganti baju yang baru. Ya. Nanti di alam barzakh kita diganti baju yang baru. Karena baju yang kita pakai ini sudah banyak rusak, sudah banyak kita zalim terhadap baju kita, terhadap tubuh kita. Kita makan semaunya, ya, kita tidur semaunya, kita zalim pada tubuh kita ini, maka Allah akan mengganti baju yang baru. Nah, setelah di alam barzakh, baru kita pindah, nanti ada surga dan neraka. Itu tentukan setelah ditiup sangkala. Setelah ditiup baru ada surga dan neraka. Nah, sekarang kita bahas bahwasanya kemana kehidupan manusia setelah dia mati.
Sebelum kita bahas yang kedua, kemana dia kehidupan manusia setelah mati, kita bahas sedikit tentang perjanjian kita kepada Allah pada saat di alam rahim. Mungkin Bapak Ibu sekalian kita lupa janji kita kepada Allah, tapi Allah mengingatkan. Bagaimana cara Allah mengingatkan? Coba kita buka dulu perjanjian kita di surat 7 ayat 172 pada saat kita Robi telah dibacakan. Surat 7 ayat 102 wa iza A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadara rabbuka min bani ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين صدق الله العظيم. Surat 7 ayat 72 yang artinya, dan ketika Tuhan mengeluarkan dari sufi perombakan cucu Adam keturunan mereka dan Allah kesaksian terhadap roh mereka seraya berdunia. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami dengar terhadap ini. Masya Allah, luar biasa. Dan ingat ketika Tuhan kamu mengeluarkan kamu dari tulang sumbi Adam, bahwasanya Nabi Adam pada saat dia turun dunia, bahwasanya di belakangnya keluar cahaya-cahaya. Maka Nabi Adam mengatakan, apa ini ya Allah? Ini adalah mata keturunan-keturunan. Nah, pada saat kita dalam rahim ibu kita ada perjanjian kepada Allah. Allah mengatakan, benarkah aku ini Tuhan kamu? Kita mengatakan, benar, engkau adalah Tuhan kami. Nah, pada saat perjanjian, Allah akan turunkan kita di dunia, bahwasanya kamu di dunia nanti satu akan menjadi khalifah di muka bumi. Dan tugas kamu adalah untuk ibadah, dan kamu punya tugas menyampaikan kebaikan dan kebaikan. Ini adalah tugas yang sangat berat yang diberikan oleh Allah. Maka gunung-gunung pun tidak mau menerima beban ini. Yang menerima hanya manusia. Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan janji pada kita. Kita lupa janji. Maka Allah jelaskan bahwasanya Allah telah mengutus Rasul-Rasul. Allah telah mengutus Rasul-Rasul mengajak kamu beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya untuk melaksanakan apa perjanjian kita kepada Allah. Perjanjian kepada Allah, setelah kita melakukan perjanjian, maka Allah katakan, turunlah semua kamu dari surga. Nanti akan datang petunjuk dariku. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih hati. Ini janji dari Allah. Apa petunjuknya? Al-Quran. Nah, untuk mengingat janji kita kepada Allah, yaitu semuanya ada di Al-Quran. Pertama, tugas kita adalah ibadah. Yang kedua, tugas kita menjadi khalifah. Yang ketiga, tugas kita berdakwah. Masya Allah, luar biasa. Dan Allah meminta kita bertanggung jawab dengan tugas kita di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, begitu kita terlahirkan di bumi, kita menangis. Mengapa kita menangis? Karena di dalam perut ibu kita semua mendapat fasilitas, makan, minum, semuanya mendapat fasilitas tanpa kita melakukan aktivitas. Begitu kita turun ke dunia,
kita mengalami ketakutan. Siapa yang memberikan aku makan? Siapa yang memberikan aku minum? Nah, kehidupan kita setelah di dunia, anak kecil yang belum balik itu tergantung kepada orang tuanya. Orang tuanya mau bawa kemana anaknya. Jika orang tuanya membawa anaknya beriman, dia akan beriman. Jika orang tuanya membawa anaknya kafir, dia akan kafir. Contoh, anak-anak kecil yang selalu dididik ke masjid, dibawa ke masjid, dibawa ke pengajian, maka sampai tua, sampai dewasa, dia akan ikut kajian. Dia akan ikut kajian. Saya ingat waktu masih kecil, masih SD, bapak saya ada pengajian majelis tafsir di malam Sabtu. Saya selalu disuruh tidur di depan pintu, mendengarkan kiai mengajarkan tafsir. Ya. Kenapa saya tidak disuruh kamar tidur? Biarkan saya mendengarkan. Nanti sampai tertidur baru saya diangkatkan. Sampai habis acara baru diangkatkan. Orang tua saya mengajak saya waktu kecil untuk ikuti majelis. Ikuti majelis. Alhamdulillah, saya cinta dengan majelis. Saya cinta dengan majelis. Jadi kehidupan anak kita atau kita sendiri tergantung kepada orang tua yang mengelola. Nah, setelah kita besar, setelah kita dewasa, hidup itu pilihan. Allah katakan bahwasanya kamu pilih beriman, silakan beriman. Kamu pilih kafir, silakan kafir. Allah menjelaskan di suratnya 18 ayatnya 29. Di surat 18 surat Kafir ayatnya 29. Tolong Pak Wadi, Mas Wadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sal syarabu wa sa'at murtafaqa. Sadaqallahul azim. Artinya, dan katakanlah Muhammad kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka minta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghaluskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Katakan Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhan. Jadi Allah katakan bahwasanya Allah selalu memberikan kebenaran-kebenaran. Allah selalu memberikan kebaikan-kebaikan. Barang siapa ingin beriman, silakan beriman. Surat 18 Kafi ayat 29. Surat 18 Kafi ayatnya 29. Dan katakan Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhan kamu. Allah katakan semuanya kebenaran itu dari aku, tapi kesalahan itu dari kamu sendiri. Allah selalu menyetir yang baik untuk diri kita. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Ini pilihan. Seperti kehidupan kita sudah dewasa sekarang, tergantung kepada pilihan kita. Begitu kita ingin beriman, maka Allah akan kelompokkan kepada orang-orang yang beriman. Tapi kalau kita kafir, Allah akan kelompokkan kita kepada orang-orang yang kafir. Jadi kehidupan ini
ada zona-zonanya. Kalau kita beriman, Allah temukan kepada orang-orang yang beriman. Contoh orang yang hobi musik ditemukan kepada orang yang hobi musik. Biduan penyanyi ditemukan teman-temannya dengan penyanyi. Orang yang hobi ngaji ditemukan teman-temannya yang hobi ngaji. Jadi tidak akan salah dalam pengelompokan itu, karena itu adalah pilihan kamu sendiri. Pilihan kamu sendiri yang berdasar. Nah, ini pilihannya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, setelah kita terlahir di dunia, bagaimana caranya agar kita selamat untuk ke akhirat nanti? Allah menjelaskan di suratnya Al-Baqarah 152, 153 agar kita mengingat Allah. 152, 153 suratnya Al-Baqarah, surat 2 Al-Baqarah ayat 152, pas bunyi asliku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Masya Allah, luar biasa. Salah satu Allah memberikan informasi kepada kita. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kamu kepadaku, jangan ingkar terhadap nikmatku. Ini Allah memberikan informasi kepada kita. Nah, bagaimana cara kita ingat kepada Allah? Allah juga menjelaskan di surat Thaha, innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, kalimatnya menjelaskan, Allah katakan, ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kamu kepadaku, jangan ingkar terhadap nikmatku. Tapi kadang-kadang kita ini sering ingkar terhadap nikmat Allah. Contoh ini hujan, kita mengeluh, waduh pagi hujan, padahal rahmat. Hujan adalah rahmat. Kadang-kadang kita tanpa kita sadari, pagi-pagi ada orang datang kepada kita meminta tolong dengan kita untuk kebutuhannya. Kita mengingkari bahwasanya ini masalah. Sebenarnya itu bukan masalah. Itu bukan masalah. Begitu ada orang datang pagi-pagi meminta sesuatu dari kita, sebenarnya itu adalah nikmat. Mengapa demikian? Allah akan mendatangkan rezeki yang baru buat kita. Allah akan mendatangkan rezeki yang baru buat kita. Coba kita balik. Andai kata kita pagi-pagi datang ke rumah orang meminta sesuatu untuk makan dan sebagainya untuk keluarga, kita pilih enak kita didatangi orang meminta atau enak kita yang meminta? Pasti enak kita yang didatangi untuk dia meminta kepada kita. Sebenarnya pada saat orang meminta kepada kita itu adalah suatu nikmat. Tapi kalau kita minta pada orang, itu adalah bencana. Nah, Allah katakan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bisabirin. Orang-orang yang beriman, wahai yang beriman, bermohonlah kepada Allah dengan salat dan sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, luar biasa. Allah meminta kepada kita, meminta kepadanya dengan salat dan sabar. Maka Allah katakan, kalau orang yang beriman seperti ini, kalau dia mati jangan katakan mati. Jangan kamu katakan mati orang yang seperti ini. Orang yang selalu mengingat Allah, orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu sholat dan selalu meminta kepada Allah. Kalau dia mati, jangan katakan mati. Coba kita baca ayat berikutnya 153-nya, artinya saja.
154 ya. 154 artinya dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati, sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Surat Allah. Nah, katakan kalau orang beriman seperti ini jangan kamu katakan mati. Jangan kamu katakan mati, sebenarnya mereka itu hidup. Hidup di mana? Yaitu di alam barzakh. Hidup mereka itu di alam kuburan. Mereka itu hidup, mereka itu mendapatkan rezeki, mendapatkan rezeki yang sangat nikmat sekali. Nah, orang-orang yang beriman ini tidak rumit administrasinya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman, itu rumit administrasinya. Kalau orang-orang yang beriman, begitu dia mati, Allah langsung panggil. Bagaimana panggilannya? Wahai jiwa yang benar, kembalilah kamu ke dalam, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu, dan masuklah kamu ke dalam rombongan-rombongan, dan masuklah kamu ke surga. Ini panggilan bagi orang yang beriman. Ini panggilan bagi orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang beriman bertakwa itu dimatikan secara baik, dimatikan secara baik. Kalau menjelaskan bahwasanya orang-orang yang baik itu dimatikan secara baik. Berbeda dengan orang-orang yang tidak baik dimatikan dengan cara tidak baik. Nah, dalam proses kematian, Bapak Ibu sekalian, kita ada dua proses dalam kematian. Pertama, kematian yang baik. Yang kedua, kematian yang tidak baik. Kematian yang baik, orang-orang yang baik dimatikan dengan cara baik. Namun sebaliknya, orang yang tidak baik dimatikan dengan cara tidak baik. Maka terjadi orang meninggal mengorok, orang meninggal menjerit, itu adalah orang yang meninggal dalam keadaan tidak baik. Nah, pada saat kita mau pindah alam ke alam kuburan, kita ini berkomunikasi lagi dengan Allah. Tadi dalam rahim kita berkomunikasi mau turun dunia. Begitu kita mau keluar dari dunia, kita berkomunikasi lagi pada Allah. Coba kita lihat komunikasi kita surat 63 ayat 9 sampai 10. Dibaca. Surat 63 ayat 9 sampai dengan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم. Artinya Quran surat 63 ayat 9 dan 10. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, misalnya ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Terus 11-nya sekalian, Pak Haji 11-nya. 11 artinya, dan
Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Masya Allah, luar biasa. Allah menjelaskan, wahai orang yang beriman, janganlah harta dan benda kamu sehingga kamu itu lupa mengingat Allah. Coba kita lihat, banyak orang karena anaknya dia lupa mengingat Allah. Banyak orang karena hartanya dia lupa mengingat Allah. Maka Allah katakan, janganlah karena harta dan bendamu dan anak kamu kau lupa mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan demikian, kamu adalah termasuk orang-orang yang rugi. Nah, pada saat kita mau mati, dijelaskan ayat berikutnya, dan infaklah sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada kamu sebelum datang kematian kamu itu. Sebelum datang kematian. Jadi Allah meminta kepada kita menginfakkan harta kita sebelum datang kematian kita. Nah, pada saat kita mau transit ke alam lain, kita melihat ini ada perjanjian kepada Allah. Maka seseorang yang mau meninggal itu, kenapa matanya terpana begini? Dan mau berbicara, tapi tidak bisa berbicara lagi. Allah telah mengunci mulutnya. Tapi Allah membukakan pandangannya, dia berbicara kepada Allah. Ya Allah, beri aku sebentar waktu sedikit. Beri sedikit aku waktu agar aku bisa bersedekah. Apa Allah katakan? Sesungguhnya aku tidak akan memberikan waktu untuk kamu lagi. Sebenarnya aku tidak memberikan waktu untuk kamu lagi. Nah, mengapa orang yang mau mati itu dia minta bersedekah? Karena sedekah itu sudah dibalas di dunia, dibalas juga pada saat dia akan mati, dan dibalas juga pada saat dia di kuburan. Ini sedekah. Sholat kapan balasannya? Nanti sholat balasannya. Nanti setelah di akhirat. Kalau sedekah dibalas pada saat dia hidup, antara transit antara dunia dan akhirat di kuburan, dan juga dibalas di kuburan. Maka orang yang meninggal itu menjadi peminta sedekah. Meminta sedekah. Ini pembicaraan kita pada saat kita mau pindah, yaitu mau bersedekah. Maka terjadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang meninggal itu tangannya bergerak begini, sini sebentar, dia bergerak sini, dipegang oleh anaknya, dia bergerak-gerakkan kepada anaknya, bergerak-bergerak. Ya. Maksud dari gerak ini, dia itu ingin berbicara, wahai anakku, sedekahkan hartaku. Maka dia megang seperti ini. Biasanya orang memegang anaknya, siapapun dipegangnya seperti ini. Ya. Tapi mulutnya tidak bisa berbicara lagi. Itu kalimatnya, wahai anakku, sedekahkan hartaku. Ini bagi anak yang mengerti, maka akan disedekahkan hartaku. Berapa hari lalu ada jemaah kita, orang tuanya juga akan meninggal. Saya ditelepon, Ustaz, saya yakin Allah itu ada. Iya Bunda, Allah itu ada. Sekarang ibu aku sedang berbicara dengan Allah. Gimana Ustaz? Seperti yang Ustaz bicarakan pada saat tausiah tentang kematian. Lantas gimana? Bisa tidak Ustaz akan kembali? Bisa. Setelah kami berdoa dan baca Al-Azhar, kami panggil ibu itu. Bunda, sebagian dari harta Bunda akan diinfakkan sesuai dengan prosedur di Al-Quran. Apa yang terjadi? Calon jenazah tadi melepaskan tangannya, dan mulutnya tertutup, tidak bergerak, mulutnya tertutup. Alhamdulillah, tidak lama dari demikian dia dipanggil oleh Allah. Allah luar biasa. Benar, surat ini benar. Sampai anaknya menangis semua. Benar, surat 63 itu ibu saya lagi berbicara dengan Allah. Maka alhamdulillah, berapa persen hartanya itu diinfakkan. Pertama, sebelum mau berbicara sama ibunya, anaknya berbicara, Ustaz mau kami infakkan semua harta ini. Saya bilang jangan, tidak boleh, karena ada ahli warisnya. Ya, infak ada aturan-aturan. Maka dengan ada aturan 20% dari hartanya dikeluarkan. Sebelum dibagi warisnya
dikeluarkan 20%. Masalah luar biasa. Luar biasa ada di Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat saudara kita, tetangga kita, atau orang tua kita terjadi yang demikian, dia itu meminta diimpakkan hartanya. Diminta diimpakkan hartanya. Ini terjadi posisi pada saat kita transit dari dunia menuju alam kubur. Sekarang pada saat kita di alam kubur, pada saat kita di alam kubur, apa yang terjadi? Tadi bahwasanya kita dipanggil wahai jiwa yang tenang, dipanggil oleh Allah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan hati yang diridhoi. Masuklah kamu ke dalam rombonganku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Dijelaskan di surah 49 ayat 27 sampai 29 sampai 30 ya. Coba kita baca dulu surat 89 ayat 27 sampai 30. Langsung arti saja enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada dosamu dengan hati yang diridhoi dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Sallallahu. Nah, ini bagi orang beriman. Orang yang beriman tidak ribet administrasinya. Tidak ribet. Dia punya harta, kalau hartanya sudah diimpakkan tidak akan ribet lagi. Dia juga punya tubuhnya digerakkan dengan baik, dia tidak akan ribet lagi. Langsung Allah panggil, wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhan kamu dengan hati yang ridho dan ridhonya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Ini bahwasanya panggilan untuk orang-orang yang beriman. Maka dia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Nah, ini panggilan. Setelah dipanggil di dalam alam kubur, apa yang terjadi manusia ini? Apa yang terjadi manusia ini? Kita terjadi mendapatkan rezeki. Mungkin makan, mungkin minum, kita tidak tahu. Bahwasanya Allah katakan dia itu mendapatkan rezeki dari Allah. Tapi rezekinya berbeda dengan dunia. Kita buka surat 3 ayat 169. Suratnya 3 ayat 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Shadaqallahul azim. Surat 3 ayat 169 yang artinya, dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Allah katakan janganlah kamu mengira bahwasanya orang-orang yang puja Allah. Siapa jalan Allah? Orang-orang yang ngaji, orang-orang yang sholat, orang-orang bersedekah. Ini adalah jalan Allah. Dan juga tadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang berhijrah berjihad ke Allah, sama seperti tadi kita dari rumah sampai ke sini berhijrah berjihad ke Allah. Jadi dari rumah tadi sampai di sini itu sudah dihitung amalan kita. Maka semakin jauh dari hadis itu, semakin jauh kita menuju tempat kita ibadah, semakin besar amalan. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Dan janganlah kamu mengatakan bahwasanya orang-orang yang puja Allah itu mereka itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup, mereka itu mendapatkan rezeki dari Tuhannya. Allahu Akbar, luar biasa. Ustaz, saya nanya, apakah mereka itu makan, minum? Ini rezeki dari Allah. Rezeki itu banyak sekali. Ya. Bahkan Allah siapkan segala makanan yang indah itu ada di surga. Berarti rezeki di dunia berbeda dengan rezeki di alam kubur. Berbeda dengan rezeki alam kubur.
Mungkin kita makan lengkeng ada sebesar jempol kaki. Mungkin di alam kubur berbeda. Berbeda. Yang jelas rezeki itu lebih benar. Saya kasih contoh. Dulu kita di kampung, kita makan pempek itu gendum digoreng, dikasih garam sedikit, dikasih bawang. Cukanya apa? Cabai digiling, dikasih asam jawa. Begitu kita pindah ke Palembang, kita mendapatkan pempek yang enak. Pempek iwak belet, pempek iwak apa, dan cukanya enak sekali. Enak sekali. Kan berbeda rezeki kita waktu di kampung dan rezeki kita di kota. Nah, pada saat kita menikmati rezeki yang enak ini, maka kita akan memanggil orang di kampung, ayo ke Palembang, pempeknya enak, pempeknya enak. Pun orang-orang yang mati ini, dia itu menunggu kita, ayo pulang, ayo pulang, ayo pulang. Maka terjadi kalau orang meninggal itu, saya bermimpi dengan si A sudah datang, si B sudah datang, nenek sudah datang, gitu. Karena apa? Itu sudah dipanggil, ayo pulang, ayo pulang. Di sini lebih enak. Kita baca ayat berikutnya 170. Silakan 170 artinya saja. Surat 3 ayat 170 ya. Artinya mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Terus satu-satunya lagi 171 ya. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Masya Allah, luar biasa. Orang yang beriman tidak takut dengan kematian. Orang-orang yang beriman itu menunggu kematian dan mempersiapkan kematian. Jadi kalau orang takut dengan kematian, dia salah. Sebenarnya orang beriman itu dia menunggu kematian dan menyiapkan kematian itu. Kalau katakan bahwasanya mereka bergembira dengan karunia yang diberikan oleh Tuhannya, senang sekali mereka gembira yang diberikan oleh Tuhannya. Dan mereka juga menunggu bergirang hati terhadap orang-orang yang belum menyusul. Dan Allah katakan bahwasanya mereka tidak punya rasa takut dan mereka tidak punya rasa bersedih hati. Kalau kita di dunia masih ada takutnya. Takutnya mana? Di depan. Takut di depan, kalau sedih itu di belakang. Kalau kita di dunia masih ada rasa sedih. Saya sedih. Saya sedih. Dulu tuh begini. Saya sedih. Dulu begini. Itu sedih itu di belakang. Ya. Dan manusia ada rasa takut. Takut mana? Takut di depan. Itulah sifat manusia. Sifat manusia. Tapi Allah katakan di alam kubur kamu tidak takut lagi. Karena kamu telah ditentangkan pagi dan siang itu adalah surga. Dan benar katakan juga pagi siang itu neraka, bagian neraka. Kamu sudah dikasih tahu itu tempat kamu nanti. Maka dia bergirang hati, tidak takut akan kembali pindah alam. Dari kubur dia tidak takut untuk pindah ke alam akhirat. Dia menunggu-nunggu waktu itu. Tapi orang di dunia kadang takut pindah alam. Kalau kita tanya, Bapak gimana kematiannya? Aduh takut Ustaz, ya masih takut. Ya. Tapi pada saat kita sudah dalam kubur, kita tidak takut untuk pindah alam surga neraka nanti, karena sudah diperlihatkan oleh Allah kamu di mana rumah kamu. Seperti kita punya rumah baru, rumah itu sudah bagus, kamarnya sudah dikasih tahu, tempat sudah dikasih tahu, tapi kita hanya diperlihatkan nanti rumah kamu ini. Kira-kira gelisah nggak kita? Kapan aku dipanggil? Kapan aku dipanggil? Nah, bagi orang-orang yang beriman dan banyak amal soleh, di dunia juga tidak takut dipanggil. Kapan aku dipanggil? Karena aku akan menemukan kebahagiaan itu, aku akan berjumpa dengan Sang Pencipta. Masya Allah, luar biasa. Di 171, mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Mereka bergirang hati.
dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Betapa bahagianya dia itu di sana. Betapa gembiranya, tanpa ada takut, tanpa ada getar, dan tanpa bekerja lagi. Kalau kita di dunia mau makan nanas, mau makan buah, kita menuju Marisa ke depan. Yo, kalau sudah buka, ternyata sampai di sana ada nanasnya belum masak. Kita pilih-pilih lagi, ya, pilih lagi. Beli buah lengkeng, pilih lagi. Tapi di alam sini kita tanpa memilih, Allah sudah siapkan semuanya. Allah sudah siapkan. Bahkan di Al-Quran dijelaskan bahwasanya kalau kamu ingin buah akan kudatangkan pohonnya. Allah tangan sendiri. Allah tangan sendiri. Dan Allah ada orang-orang yang dilayani Allah langsung. Karena nanti pada saat di surga ada dari bidadari dan bidadara, ada yang Allah langsung yang melayani. Masya Allah, luar biasa dia. Luar biasa. Mereka sangat senang sekali. Dan mereka melihat semua kejadian-kejadian di dunia. Contoh Bapak Ibu sekalian, kita bermajelis ini, almarhum orang tua kita melihat. Begitu dia melihat, Masya Allah, anak cucuku lagi bermajelis. Masya Allah, anak cucuku lagi bermajelis. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan, dia melihat. Dia melihat itu. Dan dia juga mendapatkan kiriman dari kita. Dia juga merasakan. Pada saat kita ngaji, almarhum orang tua kita merasakan nikmatnya. Betapa ditambah oleh nikmatnya. Karena di hadis yang sahih, orang meninggal itu ada 3 perkara yang didapatkan. 1, amal jariah. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Kita termasuk amal jariah begitu ya. Karena dalam tubuh kita ini ada makanan yang dari tenaga mereka. Dan juga di tubuh kita ada air susu ibu kita. Maka menjadi amal jariah kedua orang tua kita. Ilmu bermanfaat yang kita mendapatkan, karena yang mendidik kita bisa begini adalah orang tua kita, yang membentuk kita bisa begini adalah orang tua kita. Doa anak yang saleh, semua doa kita, semua amalan kita, orang tua kita mendapatkan di alam di sana. Maka dia bergembira, dia sudah kaya, sudah nikmat, sudah semuanya ada, mendapat kiriman dan kabar gembira setiap hari. Masya Allah, luar biasa. Maka kita membutuhkan bagaimana caranya anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleh. Karena kita akan mendapat gembira itu. Nah, bagaimana caranya agar kita meningkatkan lagi gembira itu? Kita jangan hanya mendidik anak kita. Maka Allah katakan, Allah tidak akan sia-siakan orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Apa yang kita lakukan? Perbanyak bimbingan kita, perbanyak bantuan kita. Ustadz, saya tidak bisa mendidik di rumah saya. Bantu panti asuhan, bantu pesantren, bantu rumah tangga, bantu. Ini ada cerita, kisah bahwasanya kiai yang sangat terkenal juga di Arab, saya lupa namanya ya. Dia itu adalah seorang penggali kuburan. Di mana pada saat dia menggali kuburan, dia memakamkan jenazah. Begitu sudah memakam jenazah itu, dia melihat sosok ada seorang berkuda berpakaian putih mengambil jenazah itu, dibawa jenazah itu ke atas ini, terbukalah pintu langit, maka dia melihatlah taman-taman surga itu. Maka penggali kuburan itu terpingsan, diangkat ke atas, disadarkan. 2 bulan kemudian dia menggali kubur lagi, ada yang meninggal lagi dengan kejadian yang sama. Dengan kejadian sama, bahwasanya jenazah itu dibawa. Nah, setelah kejadian itu, maka ahli musibah ini memanggil penggali kubur tadi. Saya mau bertanya, mengapa Anda terpingsan tadi? Dulu 2 bulan yang lalu juga Anda terpingsan. Lantas penggali kubur bertanya, apa amalan orang tua ini? Dijelaskan bahwasanya yang pertama tadi adalah anak saya. Yang 2 bulan lalu anak saya, dia meninggal 2 bulan yang lalu, yang Anda kuburkan pada saat itu Anda terpingsan. Apa amalannya? Dia adalah penghafal Al-Quran, sekolah penghafal Al-Quran. Lantas kakaknya apa amalannya? Apa dia penghafal juga? Tidak, dia bukan penghafal. Tapi kakaknya membiayai adiknya untuk sekolah menghafal Al-Quran. Maka
maka penggali kuburan tercina. Dan penggali kuburan ini mengambil kesimpulan untuk pensiun menjadi penggali kuburan. Ya, dia pensiun jadi penggali kuburan, dia merantau menuju suatu tempat untuk belajar menghafal Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Sekarang dia menjadi ulama yang besar. Saya lupa namanya. Yang menjadi ulama yang besar. Nah, kalimatnya menjelaskan bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran, yang berdawahkan Al-Quran, yang memahami Al-Quran, kalau kita tidak mampu, kita biayai mereka. Kita biayai mereka. Agar Allah katakan bahwa Allah tidak sia-siakan kebaikan orang-orang yang beriman. Masya Allah, luar biasa. Jangan sampai kita hanya berdiri kita sendiri. Berbuatlah untuk orang lain. Karena inilah investasi kita untuk mendapatkan kesenangan di alam kubur pertama. Ini baru di alam kubur, belum kita di akhirat. Kenapa terjadi? Dia pingsan. Penggali kuburan karena begitu dia angkat ke atas langit, terbukalah pintu langit itu, begitu indah taman surga. Begitu indah taman surga, saking indahnya taman surga, maka dia terpingsan. Nanti bila dia dibuka di itu, kalau tidak salah di Salim bersama ada dia juga buka cerita itu. Di bahasa lama dia juga buka cerita itu. Masya Allah, luar biasa. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini di alam kubur. Di alam kubur bagi orang-orang yang meninggal, dia tidak ingin pulang ke dunia. Bahkan dia ingin mengajak saudaranya untuk pulang ke kuburan, untuk pulang ke alam kubur. Nah, berbeda dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang banyak dosa, dia meminta untuk dikembalikan. Surat 23 ayatnya 99, bahwasanya orang-orang yang kafir itu berdoa pada Allah meminta dikembalikan. Berbeda dengan orang beriman, dia bahwasanya mengajak saudaranya, mengajak anaknya agar kembali. Ini berbalik. Coba dibaca 23:99 sampai 100. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min wara'i barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari antara mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Subuh itu adalah dalil yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah-barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allahu Akbar. Kan berbeda tadi ya. Berbeda kalau orang beriman tadi girang hati, bergembira. Bahkan dia mengajak saudaranya pulanglah. Sama seperti kita merasa di Palembang, kita ajak saudara kita yang di kampung, di kebun, ayo ke Palembang, ayo ke Palembang. Di sini ada pencarian, gitu. Berbeda dengan orang kafir, demikianlah bahwasanya orang-orang kafir itu akan datang kematiannya, dia berdoa pada Allah. Apa doanya? Ya Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia. Ya Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia agar kami berbuat kebaikan yang telah kami tinggalkan. Kami tidak akan berbuat seperti itu lagi. Itu doanya. Dan Allah katakan bahwasanya Allah tidak akan kembalikan kamu ke dunia. Dan Allah katakan, nikmati saja kamu melihat di barzah yang akan menghukum kamu nanti.
Maka orang-orang kafir itu pagi dan siang ditampakkan neraka itu. Maka dia menjerit mau kembali. Karena apa? Itu tempatnya sudah tahu dia di alam bahwasanya dia akan mendapatkan neraka. Ini kan berbeda banget ya, berbeda banget. Jadi sesungguhnya berbeda. Kalau kita lihat di sesungguhnya sangat sistematik sangat. Dari kalau kematian baik itu di surat 16 ayat 30, kematian jahat surat 8 ayat 50 itu tertata banget. Dia buat tertata sekali. Maka Allah katakan, aku tidak akan kembalikan kamu. Dan nanti orang-orang kafir ini mukanya rusak, mukanya peot. Berbeda dengan orang beriman, mukanya berseri-seri. Kita baca ayat berikutnya, 101-nya. Langsung artinya saja tidak apa-apa. 101. Ya. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, yaitu hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Ya, apabila sangkakala tiup itu, maka tidak adalah pertalian lagi, saudara. Pada saat kapan kita ada pertalian, yaitu pada saat kita di dunia, orang tua kita di alam kubur ada pertalian. Ini ada pertalian. Ya, bahwasanya di hadis yang sahih, amal jariah, ilmu manfaat, dan doa yang soleh. Maka kita ada pertalian dengan orang tua kita dengan nenek kita. Sekarang pada saat ditiup sangkala itu, maka tidak ada pertalian lagi. Maka Allah jelaskan di surat 31 ayat 333 itu bahwasanya seorang bapak tidak bisa menolong seorang anak tidak bisa menolong seorang bapak. Pernah kita bahas kan bahwasanya tidak ada pertolongan lagi. Bahkan ada yang orang mengatakan punya teman yang soleh akan diselamatkan di neraka. Tidak ada, diharapkan tidak ada. Bahwasanya terputus pertalian. Bapak dengan anak pun tidak bisa saling selamatkan setelah ditiup sangkala ini. Ini kan sudah proses, sudah pindah ya. Sudah pindah ke dalam kubur lagi. Kalau dalam kubur masih ada transfer. Tapi setelah ditiup sangkala ini habis transferan. Apa yang terjadi bagi orang kafir? Kita baca yang berikutnya, 102-nya. 102. Barang siapa dalam timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Terus. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka yang kekal. Terus. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Terus. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya? Allahu Akbar. Barang siapa yang timbangannya, ya, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nanti kan ditimbang. Bagaimana cara menimbang? Allah jelaskan di 121 atau 7. Jadi ada timbangan nanti bahwasanya orang-orang yang baik maka timbangan kebaikannya banyak, dia akan beruntung. Dan nanti pada saat akan ditiup, orang-orang yang baik karena dia berat, dia tidak ikut melayang. Maka terjadi pada saat hari kiamat itu melayang semuanya seperti debu, bertabrakan semua. Tapi orang yang berat timbangannya, dia akan diselamatkan. Yang ringan timbangannya, dia akan melayang. Sama seperti ini ada kertas ya, kita tiup dengan kipas angin, kertas yang enteng timbangannya akan melayang kemana-mana. Tapi yang berat, dia standby di sana. Dan Allah akan selamatkan di bawah. Maka terjadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang kebakaran itu kan tiarap saja, karena angin tidak ada. Orang bakar itu jangan berdiri dalam kebakaran raya, karena di bawah ini posisi aman. Orang yang berat timbangannya posisinya aman. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi mereka melayang menuju neraka tadi. Wajah mereka terbakar, peot, dan bibir mereka itu cacat. Yang atas tarik ke atas, yang bawah tarik ke bawah. Dia yang atas tarik ke atas, yang bawah tarik ke bawah. Dan mukanya cacat, mukanya hancur. Karena selalu bertabrakan selalu. Allah jelaskan bahwasanya, bukankah ayat-ayatku telah Tuhan bacakan kepada kamu, tetapi engkau selalu mendustakannya. Allahu Akbar, luar biasa.
Ini luar biasa kejadian-kejadian. Nah, pada saat kejadian-kejadian ini kan dipertimbangkan pada masa tadi ada pertimbangan. Setelah ada pertimbangan, nanti di pada pertimbangan itu, pada saat jam timbangan, semua kita menuju neraka, hanya menuju neraka. Diserahkan surat Az-Zumar, surat Maryam 71, kita menuju neraka, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Sini pernah kita bahas bahwasanya tentang kematian pernah kita bahas ya. Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi kita semua nanti menuju neraka, tetapi Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan masuk neraka. Ada yang mengatakan bahwasanya kita semua nanti masuk neraka, baru masuk surga. Biarpun tidak menjelaskan demikian. Coba kita buka surat Maryam ayat 71-72. Maryam 19 71. Ya, dibaca. Suratnya Maryam 71-72. Artinya saja tidak apa-apa. Artinya baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada seseorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang berada di dalam neraka dalam keadaan dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Jadi kita semua itu rombongan, ya, mendatangi neraka. Ya, maka terjadi kata orang itu bahwasanya jembatan Siratal Mustaqim. Jadi kita mendatangi neraka semua. Begitu sampai ke neraka itu kita tahu, oh ini neraka, dan Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa diseberangkan oleh Allah. Dan Allah membiarkan orang-orang kafir itu bertunduk, mereka tuh terjerumus dalam neraka itu, mereka terkekal. Jadi kita semua nanti menuju neraka. Saat begitu datang ke neraka, Allah mengatakan, orang-orang kafir semuanya akan berombong-ombongan, akan berjatuh menuju pintu neraka itu. Dijelaskan di surah Az-Zumar. Di sini bahwasanya menuju neraka, Dan orang-orang yang bertakwa nanti dibawa rombongan lagi. Dia dilewatkan bahwasanya orang bertakwa tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini bahwasanya kita rombongan semua menuju neraka. Kalau kita membaca cuma Maryam 71, bahwasanya kita semua masuk neraka. Tapi dibaca juga Maryam 72 juga. Bahwasanya Allah menamakan orang-orang yang bertakwa. Bahkan Allah jelaskan juga di surat Az-Zumar 41 bahwasanya Allah berjanji akan selamatkan orang-orang bertakwa, dijamin tidak disentuh oleh api neraka. Dijamin tidak disentuh oleh api neraka sedikit pun, Allah katakan. Ini jelas di Az-Zumar 41. Maka terjadi di Az-Zumar 63 bahwasanya kita berombong-rombongan, yang neraka dibawa ke neraka, yang surga dibawa ke surga. Bahkan nanti pada saat memasuki pintu neraka, Allah hadang. Karena peserta neraka itu banyak sekali. Bukan Allah hadang, malaikat yang menghadang. Begitu ada pintu neraka, malaikat hadang, ya. Karena barisan terlalu banyak, saudara-saudara. Malaikat bertanya, apakah kamu semua akan di neraka? Iya, kami dapat kerja di neraka. Apakah belum datang kepada kamu orang-orang menyampaikan ayat Allah yang mengatakan, iya Kak, sudah datang, tapi kami mendustainya. Maka semuanya akan dimasukkan neraka, dibuka oleh malaikat neraka. Coba kita buka dulu bahwasanya proses masuk neraka. Ini baru pada menuju daripada alam neraka. Prosesnya kita buka di surat Az-Zumar 63 ya. 63 berapa? 72 ya. Az-Zumar suratnya 39 ayatnya berapa? 72 ya. Ya. Dari 71 dari 71. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 71. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepada neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga
apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. 72. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya, maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Masya Allah. Kalau kita lihat di sini bahwasanya orang-orang kafir akan digiring ke neraka jahanam. Mereka berombongan. Ini berombongan. Saking banyaknya dari sini sampai kemana, dari sampai merauke dunia ujung, berombongan. Begitu menuju neraka, maka para petugas, malaikat-malaikat mau membukakan pintu. Sebelum dia membukakan pintu, malaikat menghadap dulu. Stop, kata malaikat, stop. Apakah belum ada orang-orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah? Tapi para penghuni ini dengan tangan ke kaki yang panas, yang baju bercopang-camping saling tarik, mereka saling dorong, dia mengatakan, iya kan, adakah, tapi kami berdustanya. Apa kata mereka? Jangan sok kenal sedekat, masuklah ke neraka, dibuka pintu, masuk semua, sampai neraka menjerit, masih ada lagi kita ditantang oleh neraka. Allah berkata tentang ditantang neraka, masih ada lagi kita tempatnya masih. Masya Allah, luar biasa. Nah, maka jelaskan bahwasanya ini sudah dihadang oleh malaikat ya. Bagi orang-orang bertakwa, ini juga rombongan. Ini rombongan juga. Ada rombongan, ada benderanya. Nanti pengajian Al-Furqan, Pak Haji bawa benderanya, gitu. Bendera orang-orang bertakwa, pengajian Al-Furqan sambil tersenyum-senyum karena menuju surga dan diiringi dengan iringan-iringan. Ya, seperti orang murid pengantin, diiringi dengan iringan-iringan. Ada di antara kamu nanti yang berdua, ada yang sendiri-sendiri. Kenapa berdua? Kalau suami istrinya beriman bertakwa, dia datang berpasang-pasangan. Tapi kalau istrinya beriman, suaminya tidak beriman, dia datang sendiri. Atau suaminya beriman, istri tidak beriman, dia datang sendiri. Maka ada kamu nanti datang sendiri, ada yang berdua. Dijelaskan di Al-Quran. Jadi diiringi dengan irama-irama, punya bendera masing-masing. Rombongan pengajian Al-Furqan, Masya Allah, luar biasa ya. Bahkan nanti neraka, misalkan maaf Bapak Ibu sekalian, istri kita atau suaminya tidak mau ngaji dan dia kafir, maka dia bertanya, mana suami saya? Maka mereka mengatakan, dia sudah diiring ke surga bersama pesertanya. Mana pengajian Al-Furqan yang ngaji sungguh-sungguh itu? Dia sudah di surga bersama Pak Haji Julia Rasid. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini percakapannya. Bukan gombal. Allah yang memberikan keterangan kabar gembira di Al-Quran. Allah yang memberikan kabar gembira di Al-Quran. Lantas pertanyaannya, Ustadz kata orang tadi disiksa. Tadi telah kita jawab di Maryam. Dan Allah menjamin orang bertakwa itu jaminannya Allah. Allah menjamin, dapat memo langsung dari Allah. Malaikat tak akan bertanya lagi. Coba misalkan ada apa-apa, ada memo dari gubernur. Nanya lagi enggak? Ini yang mau gubernur. Ya, ini memo gubernur berlaku ini. Ini memo Allah langsung. Ya, coba kita buka memonya Allah. Surat Az-Zumar juga ayatnya 61. Surat Az-Zumar ini 39 ayat 61. Quran surat 39 Az-Zumar ayat 61 yang artinya, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Masya Allah. Allah menyelamatkan orang-orang bertakwa karena kemenangan mereka tidak disentuh azab dan mereka tidak bersedih hati. Ini memo dari Allah. Kuselamatkan orang bertakwa dan mereka tidak akan disentuh oleh azab itu, dan mereka tidak akan bersedih hati. Jadi mereka
pada saat masuk menuju surga, mereka kita semua membawa memo ini. Membawa memo ini berlaku memo ini. Ini memonya Allah, maka malaikat tidak akan bertanya lagi, silakan masuk, silakan masuk, silakan masuk. Begitu di surga apa yang terjadi? Semua kita dilayani di sana dengan pelayan-pelayan. Silakan ambil tempat mau di mana. Mau yang pojok, yang hok silakan. Kalau kita di dunia perumahan, kalau pojok hok ada tanda lebih ya bayar lagi. Tapi di sana tidak bayar. Silakan ambil. Silakan makan, mau makan apa, mau minum, mau makan apa. Semua dilayani oleh bidadari dan bidadara. Bidadari dan bidadara. Ini baru masuk. Setelah kita di surga, itu pelayannya bidadari-bidadara. Setiap hari dilayani, apa yang kita inginkan langsung dikasih. Tapi ada pelayanan khusus. Pelayanan khusus yang Allah langsung melayani. Yang Allah langsung melayani. Jadi kalau hanya dia sholat, ngaji saja, bersedekah saja, dia yang banyak bidadari-bidadara. Tapi ada pelayanan khusus yang Allah langsung melayani, yaitu orang-orang yang bertahajud. Orang-orang bertahajud, dia mengambil apa yang diberikan oleh Tuhannya langsung. Allah Akbar. Coba kita buka satu ayat lagi. Satu ayat lagi, surat 51 ayatnya 15-16 saja. Surat 51 ayat 15-16. Surat Az-Zuriyat surat 51 ayat 15 dan 16 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Terus lagi sampai 20. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Terus ya, ini Allah langsung melayani. Allah jelaskan di surah 51-15, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada di taman-taman surga, di mata-mata air. Indah banget ya. Mereka mengambil apa yang diberikan oleh Tuhannya. Allah langsung melayani. Allah langsung melayani. Allah katakan akan melayani langsung karena mereka selama ini berbuat kebaikan. Apa kebaikan? Kebaiknya mereka dikit sekali tidur di waktu malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah asa ayasakara buka maqamam mahmuda. Mereka dikit sekali tidur waktu malam. Salah orang bertahajud. Dan di modul kita ada 14 malam tahajud ya bersyukur. Dan pada akhir malam mereka itu bermohon ampun. Terutama akhir malam ya, antara 3 kurang dikit ya, subuh itu, yang insaf itu akhir malam ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sebelum subuh itu bukan ngaji. Insaf, karena kan waktu insaf di hati kita bermohon ampun. Astagfirullahaladzim, ampuni dosaku ya Allah, ampun dosa orang tuaku, ampun dosa saudara-saudaraku, ampun dosa saudaraku. Ya, ini amalannya. Dia bertahajud dan sebelum subuh dia bermohon ampun, bukan ngaji. Ngaji kapan? Wa nazilunal Qur'an li muhasibah. Kalau meminta kita ngaji sesudah tahajud. Tapi sebelum subuh bukan ngaji diminta, tapi bermohon ampun. Dan pada hari malam dia bermohon ampun kepada Tuhannya. Dan pada harta mereka itu ada hak orang miskin meminta dan miskin tidak meminta. Ini amalannya 3 amalannya. 1 tahajud, yang kedua bermohon ampun sebelum fajar, yang ketiga di antara harta kita ini ada hak orang lain. Nah kalau katakan orang seperti ini Allah langsung yang melayani. Berbeda dengan surga biasa yaitu bidadari dan bidadara. Bagaimana cara Allah langsung melayani? Semuanya enter. Mau buah-buahan Allah langsungkan. Seperti di permainan itu langsung pohonnya. Mau pisang langsung pohonnya, semuanya langsung. Berbeda dengan yang surga biasa dilayani bidadari-bidadara yang membawa ceret-ceret buah-buahan ya, tapi itu langsung Allah yang melayani. Masya Allah luar biasa. Kejar surga yang dilayani oleh Allah.
yaitu tahajud together, istiqomah bertahajud, istiqomah berbuat kebaikan, istiqomah bermohon ampun sebelum fajar. Insya Allah dengan kita mengamalkan ini kita bisa berjumpa di surganya Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.